Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, semangat belajar. Sebelumnya kita tepuk semangat. 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 Yes, yes, yes. Baik. Everybody, good job. G-O-O-D-J-O-B. Good job. Good job. Good job. Good job. One more. Everybody, good job. G-O-O-D-J-O-B. Good job. Good job. Good job. Good job. Oke. Sudah semangat? Mari kita belajar. Masih di tema 7 ya. Indahnya keragaman di negeriku, subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan di negeriku. Kita orang Indonesia harus bersatu. Semenjak ini kita diajarkan bersatu dalam keragaman. Kemarin kita sudah belajar tentang ragam budaya kita ya, muatan ilmu pengetahuan sosial atau IPS di KD 3.2 dan 4. Kita belajar keragaman di Indonesia, beragam suku bangsanya, beragam bahasa daerahnya, beragam kulinernya, rumah adatnya, beragam pakaian adatnya, upacara keagamaannya ya, ada 7 keragaman. Agamanya juga beragam. Kali ini kita akan belajar keragaman kegiatan ekonomi di masyarakat nih. Kegiatan ekonomi itu apa? Pekerjaan. Baik, sebelum dimulai mari kita berdoa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman alhiqni bis-shalihin. Ya Allah, tambahilah ilmuku, pertinggilah kecerdasanku, dan jadikanlah aku anak yang soleh. Amin. Silahkan dibuka buku penanya halaman 140. Muatan ilmu pengetahuan sosial, keragaman kegiatan ekonomi di masyarakat. Baik. Indonesia sangat kaya akan keragaman. Ya. Masyarakat ya, selain suku bangsa, Indonesia memiliki kegiatan ekonomi yang beragam. Nah, masyarakat melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Coba tanya ayah kamu, kegiatan ekonominya apa, pekerjaannya apa? Ayah kamu ada yang berdagang, ada yang bertani, ada yang jadi buruh di pabrik ya. 1001 macam pekerjaan itu untuk memenuhi kebutuhan hidup ya, biar kamu bisa makan, pakaian kamu layak, ada rumah, kemudian bisa sekolah, bisa hiburan ya. Itu adalah tujuan masyarakat melakukan kegiatan ekonomi ya. Selanjutnya, kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat disesuaikan dengan kondisi alamnya. Iya, harus disesuaikan dengan kondisi alamnya. Ada yang tinggal di Aceh, pekerjaannya misalkan yang di Pantai, ya, sebagai nelayan. Ada yang di Kalimantan, ini 80% hutan di Kalimantan. Orang yang tinggal di hutan kerjanya apa? Memanfaatkan hasil hutan. Karet, kayu, rotan digunakan untuk bahan bangunan dan mebel. Ada orang Sulawesi, ya, di sini ada tambang, misalkan ada tambang emas, ya, di Papua ada tambang emas. Bekerja sebagai penambang barang-barang tambang. Di Pulau Jawa, tanahnya subur, pegunungan, sungai, pantai. Ada yang kerjaannya apa? Sebagai petani sawah, menghasilkan padi terbaik di Indonesia. Nah, ini pekerjaan itu disesuaikan dengan kondisi alam.
alam Indonesia itu sangat kaya ya. Baik, selanjutnya. Nah, bidang kegiatan ekonomi ya ada namanya bidang pertanian dan perkebunan. Nah, pertanian dan perkebunan. Kalau di bidang pertanian, ada yang tinggal masyarakatnya di dataran tinggi. Kalau di Subang itu daerah Jalan Cagak, kemudian Sariater, Cisalak, kemudian Tasomalang, daerah Sagala Herang, daerah Serang Panjang, itu dataran tinggi biasanya di perkebunan teh. Nah, ada yang bekerja di perkebunan teh. Ada di dataran rendah, seperti mana Pagaden, Binong, ya, Pagaden, Binong, kemudian Ki Asem, itu bertani di sawah, nanam padi. Ada yang di pantai, seperti di Belanakan, di Legon, Patimban. Pekerjaannya sebagai sebagai nelayan dan petani tambak ikan. Selanjutnya ya, tanaman yang dibudidayakan juga berbeda-beda karena disesuaikan dengan jenisnya. Misalkan tanaman teh hanya dibudidayakan di dataran tinggi. Oke, itu bidang kegiatan ekonomi, pertanian, dan perkebunan. Ada selanjutnya bidang peternakan dan perikanan ya. Kalau tadi untuk tumbuhan, mengolah tumbuhan, budidaya tumbuhan, sekarang budidaya peternakan perikanan itu budidaya hewan. Kalau di dataran tinggi ya, itu ada budidaya sapi perah. Siapa yang pernah ke Lembang? Wah, di situ ada sapi perah yang dimanfaatkan susunya. Tiap pagi memerah susu, kemudian sore jam 4 memerah susu. Ada kegiatan dilakukan masyarakat dan dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Kegiatan peternakan biasanya dikelola oleh masyarakat badan usaha ya. Hewan-hewan yang biasa diternak yaitu ikan mas, ikan lele, ayam, bebek, kambing, dan sapi. Untuk hewan laut biasanya dilakukan dengan cara menangkap ikan oleh nelayan. Hewan laut yang biasa ditangkap yaitu ikan kakap. Siapa yang pernah lihat ikan kakap? Udang dan kepiting. Hasil kegiatan ini bisa digunakan sebagai bahan baku untuk industri makanan dan sandang. Nah, kalau dataran tinggi ternak sapi, dataran rendah ya ternaknya ternak kambing, ya kemudian domba, banyak rumput tuh di pematang sawah ya. Kalau di pantai itu ada yang mencari ikan sebagai nelayan tinggal nangkap di laut, ada juga tambak ikan ya, seperti tambak ikannya daerah Legon itu ada yang bikin kolam udang Paname ya. Udang Paname harganya mahal, tapi resikonya juga besar ya. Selanjutnya bidang usaha selain pertanian dan perkebunan, peternakan dan perikanan ya, ada juga kehutanan. Wah, Indonesia ternyata hutannya luas. Paru-paru dunia itu adanya di Indonesia, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua, Jawa masih banyak hutan. Nah, di hutan itu hati-hati, ada si raja hutan. Ada harimau tutul. Kemarin jalan-jalan ke kampung di Tasomalang tuh menyergap si ibu-ibu. Ya. Kenapa hewan langka bisa turun kampung? Nah, pasti ada masalah ya, karena habitatnya dirusak atau setelah habitatnya hutannya rusak, makanan pemangsanya juga yang dimakannya habis, akhirnya nyari makan di kampung-kampung dimakan itu manusia. Di hutan biasanya tanaman yang dimanfaatkan oleh masyarakat di kawasan hutan itu biasanya jati dan rotan. Hasil hutan biasanya dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk industri bangunan dan ember. Hasil hutan yang diekspor untuk menambah devisa negara. Bapak contoh ya, yang tinggal di hutan ada namanya hutan lindung. Nah, kalau hutan lindung itu tidak boleh dimanfaatkan oleh masyarakat karena hutan itu fungsinya satu untuk cadangan air.
Ketika hujan turun, ya, hutan itu akan menyerap air, ya. Airnya itu akan disimpan, diserap oleh akar, kemudian sebagian menjadi mata air yang mengalir sepanjang tahun. Kemudian setelah itu ada apa lagi? Ada namanya pemanfaatan hewan atau satwa langka. Hutan ini tempat satwa langka, jangan sampai diburu, ya. Ada burung, ada buas, ya, ada burung, kemudian hewan-hewan yang lainnya. Yang bisa dimanfaatkan antara di luar hutan lindung, hutan yang diolah atau digarap oleh masyarakat, seperti menanam jati, menanam damar, menanam rotan, dan lain sebagainya, bisa dimanfaatkan untuk membuat bahan bangunan, mebel, dan lain sebagainya. Ada juga getah karet, ya, kemudian getah damar, dan sebagainya. Nah, itu adalah bidang kegiatan ekonomi. Jadi bidang kegiatan ekonomi ada 3 bidang. Kita ulangi. Yang pertama kehutanan, yang kedua peternakan dan perikanan, yang ketiga yaitu pertanian dan perkebunan. Baik, kita isi tabelnya halaman 145 dan halaman 146. Baik, kita kerjakan tugasnya. Baik, selamat mengerjakan tugas. Terima kasih. Kita tutup belajar IPS hari ini dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Everybody hands up. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.